Ya, karena saya bisa bertemu dengan teman-teman, mendengarkan firman dengan tenang, lebih baik daripada di rumah. Karena kalau dengan onsite kita bisa menentukan waktunya ya, mau jam berapa kita ke gereja. Suasana di gereja lebih mendukung untuk kita lebih mendalami firman Tuhan, juga kita bisa merasakan kedekatan intim dengan Tuhan. Saya merasa aman kalau saya malah datang ke gereja. Jadi lebih konsentrasi, nggak gampang ke distract. Kalau di rumah kan lebih banyak distraction. Selain kita worship, tapi kita juga ada unsur fellowship. Ya, satu hal yang kita tidak dapat kalau kita tidak ibadah secara onsite. Ada unsur marturia, ada unsur koinonia, dan unsur diakonia. Shalom Jemaat GKI Gading Serpong yang saya kasihi. Firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di tengah adanya bahaya, ancaman, dan trauma akibat penganiayaan yang dialami oleh jemaat penerima surat Ibrani pada masa itu, beberapa orang mulai berpikir, apakah masih penting dan perlu hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah? Saudara, justru di dalam poin inilah firman Tuhan mengingatkan dan menasihati supaya kita jangan menjauhkan diri. Justru Alkitab mengatakan kita harus semakin giat melakukannya. Mengapa, saudara? Karena bukankah ini esensi dan hakikat gereja, bahwa saudara dan saya dipanggil untuk menyembah Tuhan dan untuk bersekutu sebagai satu tubuh Kristus, saling menasihati dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Saudara, sesungguhnya dalam masa pandemi yang panjang ini kita memang terpaksa harus menyesuaikan kondisi dan beribadah secara online. Walaupun sesungguhnya ada begitu banyak aspek yang missing, kita kehilangan experience, pengalaman, togetherness, being present bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus dengan saudara-saudara seiman. Kita mungkin banyak kehilangan kehikmatan, kekusukan, keseriusan pada waktu kita beribadah di rumah dalam masa-masa yang panjang. Kesatuan kita di dalam beribadah secara waktu dan tempat juga semakin lama semakin longgar. Mungkin juga sebagian orang tidak lagi berdisiplin beribadah di hari Minggu, karena toh dia berpikir ada rekamannya. Dia bisa sempat mungkin ibadah di hari Senin, atau Selasa, atau Rabu. Padahal saudara, unsur-unsur yang tadi saya sebutkan sangat penting untuk kesehatan rohani dan pertumbuhan iman kita sebagai orang percaya. Mungkin sebagian saudara masih ada rasa takut atau khawatir. Saudara, gereja telah berupaya untuk melakukan berbagai hal dan sarana-sarana penunjang untuk ibadah onsite. Dan kami juga mengajak peran serta jemaat untuk mengikuti protokol kesehatan. Saudara pastikan sehat, saudara memakai masker yang baik, saudara sudah vaksin. Karena toh saudara, cepat atau lambat, kita semua harus melakukan seluruh kegiatan dan aktivitas hidup kita. Dan kita harus belajar hidup bersama-sama dengan virus yang masih akan ada di sekitar kita. Saudara, kita harus tetap waspada. Tetapi Tuhan saat ini telah mengaruniakan keadaan yang jauh lebih baik. Maka mari kita meresponinya dengan kita bisa kembali bersama-sama beribadah di gereja dengan saudara-saudara seiman. Kami nantikan kehadiran Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Udah setahun lebih kita ibadah di rumah. Mari kita ikut untuk datang onsite. Mari silahkan datang. Mari kita datang onsite. Ya, Tuhan memberkati.